Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Yulistia dengan NPM 210210013. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai problem kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan, seperti menangkal radikalisme dengan pemberantasan korupsi. Radikalisme bisa secara sederhana kita definisikan sebagai keinginan untuk mengubah bentuk dan dasar negara dari negara republik berdasarkan Pancasila menjadi negara dalam bentuk lain. Bentuk lain itu utamanya adalah negara berbasis agama, baik yang bersifat lokal yang masih membawa identitas atau nama Indonesia maupun yang sifatnya tradisional, yaitu negara yang melampaui sekat-sekat kebangsaan seperti yang dipromosikan oleh para penganjur khalifah. Keinginan atas sebuah negara dalam bentuk lain selain Republik Indonesia ini sudah ada sejak dulu dan terus terpelihara. Sejak awal berdirinya negara ini sudah ada pihak-pihak yang menginginkan negara Indonesia dalam bentuk format negara Islam. Meski akhirnya format yang disepakati adalah negara dalam format seperti sekarang. Keinginan atas negara Islam itu tidak pernah mati. Keinginan itu juga tidak statis. Ia menguat dan melemah tergantung pada sejumlah faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah tingkat kepuasan setiap orang terhadap keadaan negara sekarang, terhadap kinerja pemerintah. Kalau pemerintah sekarang memuaskan dan dianggap baik, keinginan untuk mengubah negara dalam format lain itu akan berkurang. Sebaliknya, kalau orang menganggap kinerja pemerintah ini buruk, keinginan untuk mengubah negara akan menguat. Nah, salah satunya adalah parameternya adalah korupsi. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fikih jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia, serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut al-ghulul, yakni mencuri ganimah atau harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagian untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Meski yang diambil sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan hanya seutas benang dan jarum. Adapun dasar hukum dari al-ghulul adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sebagai berikut. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Mencuri atau menggelapkan uang dari Baitul Mal, kas negara, dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan al-ghulul. Berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah, maka yang termasuk al-ghulul adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan mengambil yang bukan haknya meskipun seutas benang dan sebuah jarum. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Serahkanlah benang dan jarum, hindarilah al-ghulul, sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak." Beginilah anjuran dari Rasulullah SAW melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum. Yang kedua, bagikan segala sesuatu kepada yang berhak. Dari Ibnu Jarir dari Al-Dahhak bahwa Nabi mengirimkan beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada di antara mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang, ternyata bagian untuk mereka telah disediakan. Maka turunlah ayat ini yang menegur sangkaan mereka yang buruk.
sekaligus menyatakan bahwa Nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang dan sekali-kali tindakanlah Nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri. Yang ketiga, larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak. Bersumber dari Mu'adz bin Jabal yang berkata, Rasulullah SAW telah mengutus saya ke negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali. Nabi bersabda, apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah golul atau korupsi. Barang siapa melakukan golul, ia akan membawa barang golul itu pada hari kiamat. Untuk itu, saya memanggilmu dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, pada hari kiamat orang akan memikul terhadap barang yang diambil secara tidak sah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, suatu hari Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menyambut tentang golul, menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat besar. Lalu beliau bersabda, sungguh aku akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul unta yang melenguh-lenguh. Ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing-kambing yang mengembik-embik. Ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguhnya aku telah menyampaikan semuanya. Aku juga mendapati seseorang di antara lain pada hari kiamat datang dengan memikul binatang yang mengeluarkan suara-suara keras. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, larangan pejabat publik untuk mengambil semua kekayaan publik secara tidak sah. Hadis ini menunjukkan bahwa pengertian golul tidak terbatas pada lingkup korupsi harta rampasan perang saja, melainkan menyangkup semua kekayaan publik yang diambil seseorang pejabat secara tidak sah. Seperti itu tertuang dalam peringatan Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang diangkat menjadi gubernur Yaman, agar tidak mengambil sesuatu apapun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah. Jika hal ini tetap dilakukan, maka ia melakukan tindakan korupsi. Sekian dari saya.